apa yang membuat hamba-hambanya bersedih illa rabbuhumul jabbar, kecuali dialah Allah Jalla wa'ala, Tuhan mereka yang maha al-jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa bihi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Faruq, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa ala. Segala puji bagi Allah yang memudahkan langkah kaki kita untuk bisa kembali ke masjid ini dalam rangka mengkaji kitab Al-Mukhtasar Asna atau mengkaji tentang Asma'ullahil Husna. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau serta siapapun pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang Asma'ullahil Husna, dan kita tiba pada majlis yang ke-8 atau majlis yang ke-9 kalau tidak salah, majlis yang ke-9 atau pertemuan yang ke-9 dari kajian kitab ini. Dan kita pada malam hari kali ini akan membahas nama Al-Jabbar. Nama Al-Jabbar. Baik, nama Al-Jabbar ini kita akan kupas dan kita akan bagi ke dalam 4 bahasan sebagaimana pengajian rutin kita, tentang maknanya, kemudian tentang pengaruh nama ini di alam semesta atau di sekitar kita, kemudian yang ketiga adalah tentang beribadah kepada Allah dengan nama Al-Jabbar ini, kemudian yang terakhir adalah dalil-dalil terkait nama Allah Al-Jabbar. Baik, bahasan yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adalah tentang makna dari Al-Jabbar dengan tasydid Al-Jabbar. Baik, nama Allah ini kata penulis di sini, kita bacakan langsung. Maknahu lahu ma'nayani jalilani mutaqabilan. Makna Al-Jabbar ini memiliki 2 makna yang mulia dan saling berseberangan. Maknanya saling berseberangan. Awwaluhuma dzul jabaruti wal quwwatil qahirah alladhi yaksirul utata wa yudhilluhum. Makna yang pertama kata penulis adalah dzul jabarut. Dialah pemilik keperkasaan dan kekuatan yang menundukkan. Yang mana dialah yang yaksirul utat itu diartikan mematahkan punggung-punggung orang-orang yang sombong. Itu secara bahasanya. Wa yudhilluhum, dan membuat mereka hina. Wa hadzal ma'na huwa ma yaqtadhihi ghadabuhu wa niqmatuhu ala a'daihi wa muhaddi rusulih. Dan makna ini kata penulis itu yang menjadi hubungan dengan murka Allah dan pembalasannya kepada musuh-musuhnya dan musuh-musuh para rasul atau penentang para rasul. Fayantaqimu minhum bijabarutihi wa shiddati niqmatihi wa adzabih. Maka Allah Ta'ala dengan namanya Al-Jabbar ini, Allah membalas mereka semua dengan kuasanya dan kekuatannya serta pembalasannya yang pedih terhadap mereka. Wa tsanihima, makna yang kedua dari Al-Jabbar ini adalah alladzi yujbiru wa yulaimu man kasar. Dialah yang yujbiru. Yujbiru itu diartikan menutup luka. Dialah yang menutup luka dan menyambung mangkasar, apa saja yang
patah. Maksudnya di sini patah di sini adalah patah dari sisi maknawi. Hati yang patah. Maka Allah Ta'ala menutup dan mengobati hati tersebut. Nah, fahuwa subhanahu yujbirul qulubal munkasirah bil masaibi wal ahzan. Kemudian penulis menjelaskan lebih lanjut. Kata beliau, dialah Allah yang menutup dan mengobati hati-hati yang patah lantaran terkena musibah dan kesedihan. Lantaran terkena musibah dan kesedihan. Wa yulimmu sya'saha. Dialah Allah Jalla wa'ala yang mengumpulkan apa yang tercerai-berai dari hambanya. Wa yaltafu biha. Dan dialah Allah yang berlemah lembut kepada hambanya. Wa yu'awwiduha khairan mimma ukhidha minha. Dan Allah mengganti lebih baik dari apa ada yang diambilnya dari musibah dan kesedihan tersebut. Dialah namanya Al-Jabbar ini, Allah mengganti apa yang lebih baik dari apa yang diambilnya. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan Allah menutup luka-luka pada hati yang tertimpa musibah atau kesedihan. Wahadal ma'na huwa ma yaqtadihi lutfuhu wa rahmatuhu wa ra'fatuhu bi'ibadih. Dan makna ini adalah makna yang berkaitan dengan kelembutan Allah, rahmat Allah, dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Fala yujbiru kusurahum wala yulimmu sya'sahum wala yutayyibu khawatirahum illa rabbuhumul jabbar. Kata penulis, tidak ada yang mampu menyambung patahnya yang dirasakan oleh hamba-hambanya, dan tidak ada yang mampu menghimpun kembali apa yang tercerai-berai yang dirasakan oleh hambanya, dan tidak ada yang mampu menghibur apa yang membuat hamba-hambanya bersedih illa rabbuhumul jabbar, kecuali dialah Allah Jalla wa'ala, Tuhan mereka yang maha al-jabbar. Fahuwa mu'nisul qulubi min wahsyatiha. Dialah tambatan hati di tengah kesendirian, wa syafis suduri min hurqatiha. Dialah pengobat untuk dada-dada yang sedang terbakar. Wa huwa rahmanud dunya wal akhirati wa rahimuhuma jalla fi'ula. Dialah Rahman, Allah yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, jalla fi'ula. Baik, ini sekitar makna tentang Al-Jabbar ini. Baik, kita kembali ulangi secara ringkas apa yang kita simpulkan, apa yang kita dapat dari makna Al-Jabbar. Kalau diartikan sebagian ke dalam bahasa Indonesia, Jabbar itu ada yang mengartikan maha kuasa. Ada pula yang mengartikan dengan maha perkasa. Tetapi kalau kita telisik lebih dalam, maknanya secara bahasa Arab itu, kata penulis di sini mencakup dua makna. Dan dua makna ini berlawanan, berseberangan. Tapi dua-duanya terkandung dalam makna Al-Jabbar. Kita ulangi, yang pertama adalah dialah Al-Jabbar, yang maha perkasa, yang memiliki kekuatan, yang menundukkan orang-orang yang sombong. Atau orang-orang yang memusuhi Allah Jalla wa'ala dan menentang para rasulnya. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah sebaliknya. Makna yang pertama berisi tentang Allah Jalla wa'ala memiliki kekuatan yang menundukkan siapa saja yang coba menentangnya. Kemudian yang kedua maknanya sebaliknya, mengandung makna kelemah lembutan. Allah Ta'ala mengobati hati yang terluka. Allah Ta'ala menghimpun urusan yang tercerai-berai. Allah menghapus kesedihan yang ada pada hamba akibat musibah, akibat kesedihan yang lain. Baik, itu dua makna yang diangkat oleh penulis. Namun ketika kami membaca referensi yang lain, buku-buku yang lain, kami dapati sebagian ulama itu menyebutkan bahwasanya nama Al-Jabbar ini tidak hanya mengandung dua makna ini. Ada makna yang ketiga. Dan ini disebutkan dan diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian makna ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala Al-Badr. Beliau sebutkan dalam penjelasan Asma'ullahi Al-Husna. Kata beliau,
makna Al-Jabbar itu tidak hanya dua, tetapi ada juga yang ketiga. Yang ketiga, sebagaimana ini beliau mengambil dari perkataannya Ibnul Qayyim, ketiga ini juga cocok disebut sebagai makna Al-Jabbar. Yang ketiga ini adalah maknanya Jabrul Uluwi. Allah Ta'ala itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tinggi dalam hal apa? Dalam zatnya. Allah Ta'ala secara zatnya itu maha tinggi di atas sana. Kemudian tinggi dalam hal perintahnya atau kekuasaannya. Kemudian yang ketiga adalah Allah maha tinggi terkait kekuatannya. Ini juga makna yang ketiga. Berarti yang pertama adalah maknanya adalah pemilik kekuatan yang menundukkan siapa saja yang coba menentang Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama, berisi kekuatan dan keperkasaan. Makna yang kedua adalah berisi makna kelemah lembutan Allah kepada hamba-hambanya yang sedang bersedih, yang sedang terluka dalam hal musibah dan kesedihan. Kemudian ada makna yang ketiga yang disebutkan oleh sebagian ulama, termasuk juga makna Al-Jabbar ini adalah dialah yang maha tinggi. Secara zatnya, secara sifatnya, dan secara nama-namanya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua tentang pengaruh nama ini di sekitar kita. Kata penulis di sini, tatajalla fi sukuni nafsil ummil maklumati sukla ba'da law'atiha. Hal ini, pengaruh nama ini, makna yang nanti kita akan lihat di sini, makna yang mana? Kata penulis di sini, nampak nama Allah Ta'ala, pengaruh nama Allah ini pada jiwa seorang ibu yang hatinya terluka, yang hatinya sedang terluka. Tampak nama ini, pengaruh nama ini pada ketenangan batin orang yang tertimpa musibah di saat musibah itu datang bertubi-tubi. Wasulwani al-mutalahhif al-faqid lamma azza alaihi faqduhu. Pengaruh nama ini akan begitu terasa pada jiwa atau pada diri orang yang sedang kehilangan, yang kehilangannya ini begitu berat pada dirinya. Kehilangan orang yang tersayang, kehilangan benda yang tersayang, dan seterusnya. Warida nafsi zil'ahati zamini bituli masabihi wa ahatihi, dan terlihat tergambar pada diri orang yang ditimpa penyakit yang berkelanjutan atau penyakit yang berkepanjangan, di mana ia ridha terhadap penyakit tersebut yang dideritanya sepanjang masa ini. Fakullu dzalika innama yakunu bijubranil jabbari subhanahu limasaibihim wa alamihim. Itu semua, kata penulis, terjadi, dapat dimampu oleh hamba-hamba tersebut karena Allah lah yang menjadikan mereka semua, hati-hati mereka nerima terhadap takdir yang Allah berikan, terhadap musibah-musibah yang Allah berikan, terhadap rasa sakit yang mereka berikan, wa tatyibihi li khawatirihim, dan Allah memperindah, meringankan beban-beban pikiran yang ada pada mereka, wa ta'nisihi liqulubihim, dan Allah membuat hati-hati mereka itu ringan menjalani cobaan tersebut. Itu semua adalah pengaruh dari nama Al-Jabbar, pengaruh nama Allah Al-Jabbar. Kira-kira kalau dari yang dipaparkan oleh penulis ini, makna yang mana? Makna yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Dari yang disebutkan tadi, makna yang kedua. Makna Jabbar yang berisi kelemah lembutan Allah kepada hamba-hambanya yang sedang terluka atau tertimpa musibah atau kesedihan. Baik, bukan makna yang pertama. Makna yang pertama adalah berisi kekuatan, keperkasaan Allah, di mana Allah menundukkan hamba-hamba yang sombong, yang menentang perintah Allah atau menentang dakwahnya para nabi. Baik, ma'anna halahum yaqtadil insida' wa tafarruq. Padahal, kata penulis,
kalau diperhatikan lewat kacamata manusia, orang yang ditimpa kekurangan dari segi fisiknya, sekian tahun ia menjalani, mohon maaf, ada yang mungkin hidup tidak memiliki kesempurnaan, di mana kedua tangannya tidak ada, atau kedua kakinya tidak berfungsi. Namun ia menjalani hidupnya dengan penuh ketegaran dan ketabahan. Itu semua, kata penulis, seharusnya menurut kacamata manusia, orang tersebut harusnya sudah putus asa dari hidupnya. Tetapi kita dapati sebagian orang dengan kekurangan tersebut, ia tumbuh dan tegar menjalani hidupnya, tidak berpangku tangan kepada orang lain. Itu semua ada andil dari Al-Jabbar, Allah Jalla wa'ala, yang menutup serasa sakit, menutup kekurangan tersebut dengan kekuatan iman dan kekuatan hati orang-orang tersebut. Kemudian kata penulis di sini, kondisi tersebut secara matematika manusia itu harusnya orang-orang tersebut, ibu yang kehilangan anaknya, orang yang ditimpa musibah bertubi-tubi, orang yang menderita penyakit bertahun-tahun tidak sembuh, itu semua jika dilihat secara nampaknya, maka itu akan mendorong seseorang untuk berputus asa dari hidupnya. Bertahun-tahun mencari obat, berobat ke sana kemari, tidak mendapatkan kesembuhan. Bertahun-tahun mencoba untuk memiliki anak, tidak juga mendapatkan anak. Sudah mencoba berbagai cara dan seterusnya. Namun kata penulis di sini, falaula jubranullahi lahum lahalaku wama sabaru walahtamalu. Kalaulah bukan karena pengaruh dari nama Allah Al-Jabbar ini, Allah menutup luka-luka mereka, kemudian menumbuhkan ketabahan dan ketegaran tersebut, niscaya mereka semua akan hancur, akan binasa, dan tidak akan mampu untuk bersabar sedikit pun. Falhamdulillahil jabbarir rahmanir rahim. Maka segala puji bagi Allah yang jabbar, yang maha pengasih, lagi maha pemurah atau maha penyayang. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis di sini memberikan contoh, di sini banyak sekali. Kita persingkat saja karena lumayan banyak materi pada pembahasan tentang Al-Jabbar ini. Semoga waktunya cukup. Penulis di sini mengatakan, wa min jubranihi ta'ala lil qulubil munkasirati ma qassa subhanahu fi suratil qasas an ummi Musa alaiha salam qala azza wa jalla. Dan di antara contoh potret nyata betapa Allah Ta'ala menutup luka pada hati seorang wanita yang harus berpisah dengan anaknya yang masih bayi, yang masih merah, yaitu bagaimana Allah Ta'ala menutup dan mengobati hati yang terbuka akibat luka berpisah dengan anaknya, yaitu apa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Qasas tentang ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ini merupakan contoh bagaimana kesedihan yang mendalam yang menimpa seorang ibu. Di satu sisi ia mengkhawatirkan putranya ditangkap oleh pasukan Fir'aun dan disembelih. Di satu sisi ia harus merelakan anaknya terpisah dan tidak tahu kemana nantinya anaknya, antara hidup atau mati. Yang datang kepadanya adalah ilham berupa anaknya dilarutkan ke sungai Nil. Dan itu antara dua pilihannya, tenggelam atau larut berhari-hari tanpa ada yang menemukannya, atau hidup tetapi di tangan siapa tidak tahu. Waktu itu tidak tahu. Ibunda Nabi Musa alaihissalam hanya diwahyukan atau diilhamkan kepadanya untuk menaruh anaknya di box bayi, kemudian melarutkannya ke sungai Nil waktu itu. Dan tidak tahu apakah anaknya ini akan selamat atau tidak. Pilihannya hanya dua di depan mata. Tetap mempertahankan anaknya, dan ketika pasukan Fir'aun memeriksa rumahnya, maka akan didapati suara bayi dan akan ditangkap dan ujungnya pasti akan disembelih. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Penulis di sini mengutip firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-10. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan jadilah hati ibu Musa farigha, kosong, betul-betul terisi kesedihan karena harus berpisah dengan anaknya. Kemudian Allah menceritakan, menggambarkan, in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja ibu Nabi Musa alaihi salam itu hampir saja mengeluarkan apa yang ada di hatinya dari rahasia. Jadi ketika mendapati anaknya berada di sumber petaka Bani Israel, yaitu di kediamannya Fir'aun, kemudian dicari ibu yang mampu menyusui atau memberikan air susu untuk bayi yang ditemukan oleh istri Fir'aun, itu ibu Nabi Musa sampai-sampai ingin mengeluarkan isi hatinya, ingin mengatakan, ini adalah putraku, ini adalah bayiku. Tetapi kata Allah Ta'ala, laula arrabatna ala qalbiha, kalaulah bukan karena kami mengikat hatinya, meneguhkan hatinya untuk menyimpan rapat-rapat rahasia ini, untuk jangan sampai bocor, karena kalau bocor maka sudah jelas kemana arah atau nasib anak ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita mengangkat tentang kisah bagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala, di mana mungkin antum pernah mendengar bahwasanya Fir'aun itu dia pernah bermimpi bahwasanya seluruh perkampungan atau seluruh daerah kekuasaan ini dilahap oleh api, terbakar oleh api, kemudian yang hanya tersisa adalah rumah-rumah Bani Israel, rumah-rumah Bani Israel atau bangsa Israel ini. Kemudian paginya ia terbangun dan memanggil para peramal atau tukang-tukang ahli nujum, dipanggil semua, disuruh untuk mentakwilkan atau menafsirkan mimpinya ini. Kemudian disebutkan, ada salah satu yang menyebutkan bahwasanya ini adalah pertanda bahwasanya kerajaanmu akan runtuh oleh salah satu dari orang Bani Israel atau laki-laki dari Bani Israel. Maka sejak itu Fir'aun mengeluarkan perintah dan titah agar seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel, dari suku Israel ini, diambil dan disembelih, diambil dan dibunuh. Keluar titahnya. Kemudian mulailah sweeping. Pasukannya setiap hari mencari mana wanita yang melahirkan putra atau anak laki-laki, bayi laki-laki, maka diambil paksa dan dibunuh. Dan pada waktu itu berlangsung terus seperti itu beberapa waktu, bulan berganti tahun, sehingga kemudian orang-orang mulai memperhatikan, orang-orang atau rakyat Fir'aun ini mulai memperhatikan mulai berkurangnya anak laki-laki dari Bani Israel dan mulai memasuki usia tua laki-laki dewasa dari Bani Israel, sehingga mereka takut, khawatir kalau hal ini terus berlangsung, maka kemungkinannya nanti siapa yang akan menggarap ladang-ladang mereka, karena pada waktu itu Bani Israel dipekerjakan di negeri Mesir sana, sehingga mereka datang akhirnya menghadap Fir'aun, mereka meminta tolong ditinjau ulang kebijakan ini. Karena mereka khawatir kalau seandainya hal ini terus berlangsung, nanti siapa yang menggarap ladang ini? Sedangkan mereka itu mempekerjakan laki-laki dari Bani Israel untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan kasar mereka. Maka akhirnya keluar perintah baru, yaitu untuk diselang-seling. Di tahun ini dilakukan sweeping. Semua bayi laki dari Bani Israel ditiadakan atau dibinasakan atau dibunuh. Di tahun berikutnya tidak dilakukan sweeping, dibiarkan hidup. Tahun berikutnya dilakukan lagi. Begitu seterusnya. Nah, kenapa Harun itu bisa selamat? Karena ia lahir pada tahun di mana bayi laki-laki itu dibiarkan sama Fir'aun.
Makanya tidak ada diceritakan kenapa Harun, padahal Harun itu saudaranya Musa alaihissalam. Karena dia lahir pada tahun tidak dilakukan sweeping. Nah, Nabi Musa ini lahir di tahun lagi gencar-gencarnya sweeping. Maka pada waktu itu Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam agar meletakkan bayinya di atas box bayi, kemudian dilarutkan ke Sungai Nil. Tentu saja, tentu berat bagi seorang ibu untuk membiarkan anaknya dan tidak tahu nanti anaknya ini kemana. Apakah tetap hidup, ditemukan orang, ataukah akan berhari-hari tanpa ada yang menemukannya. Dan ibunda Nabi Musa alaihissalam memerintahkan saudari Musa untuk mengikuti dari kejauhan kemana box ini larut, dialirkan oleh sungai Nil. Namun antum ketahui semua, Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi itu berakhir di kediaman, justru di kediaman sumber perintah itu, sumber petakanya Bani Israel. Namun lihat bagaimana Allah Ta'ala mengobati lukanya ibu Nabi Musa alaihissalam dengan menjadikan Nabi Musa tidak menerima air susu siapapun. Sudah dicari semua, tidak ada. Hingga akhirnya ibunda Nabi Musa lah yang menyusui putranya kembali dan dibesarkan dengan aman di kediaman Fir'aun pada waktu itu. Dan disinilah Allah Ta'ala menyebutkan di sini, laula arrabatna ala qalbiha. Kalaulah kami tidak mengikat, meneguhkan hatinya untuk tidak membocorkan bahwasanya ini yang disusuinya ini adalah putranya sendiri, adalah bayinya sendiri, maka ia akan justru akan mengatakan hal tersebut dan akan berakhir pada sesuatu yang tidak baik. Litakuna minal mu'min, agar ibunda Nabi Musa menjadi orang yang beriman. Baik, kemudian penulis di sini juga menyebutkan tentang bagaimana Maryam. Allah Ta'ala menutup luka Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan Pak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang anak perempuan tidak kenal, tidak bergaul dengan pergaulan yang buruk, sejak lahir sudah diniatkan oleh orang tuanya untuk beribadah, fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah datangkan malaikat dan meniupkan ruh ke dalam perutnya sehingga menjadi hamil. Kemudian di sini makanya penulis menyebutkan di sini Maryam putri dari Imran. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا. Lihat di sini betapa berat ujian yang dirasakan oleh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Seorang anak gadis yang selama ini fokus beribadah kepada Allah Ta'ala, fokus menyembah Allah semata. Kemudian diberikan kehamilan oleh Allah Ta'ala dengan melalui malaikat datang kepadanya dan meniupkan roh tersebut. Sehingga hamillah ia tanpa pernah disentuh sedikit pun oleh lelaki manapun. Kemudian hal tersebut dijalaninya dari hari ke hari sampai tiba waktu melahirkan. Dan disinilah pikirannya benar-benar berat, kalut. Nanti kalau anak ini lahir pasti orang-orang tahu. Dan akan menuduhkan hal-hal yang tidak baik kepadanya. Makanya disebutkan dan digambarkan oleh Allah Ta'ala, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. Kemudian Maryam ketika detik-detik hendak melahirkan, ia berjalan menjauh dari kampungnya. Kemudian hingga tiba pada ada sebatang pohon korma. Kemudian sambil menuju batang pohon kurma tersebut atau pohon kurma tersebut, ia mengatakan, ya laitani mittu qabla hada. Ia sempat berharap, berpikiran, seandainya ia mati saja. Karena merasakan akan berat nanti. Kalau anak ini lahir nanti berat nanti. Akan dituduh sebagai wanita pezina. Akan berat sekali.
Makanya Allah menggambarkan di sini, ia pernah mengatakan, ya laitani mittu qabla hada. Seandainya aku mati saja sebelum ini, sebelum kejadian aku hamil ini dan akan melahirkan ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang terlupakan, tidak dibicarakan oleh orang-orang. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kemudian tiba-tiba Allah mengutus, atau tiba-tiba ia mendengar seruan atau panggilan dari malaikat dari arah bawah. Dari arah bawah. Kata para ulama tafsir menyebutkan sepertinya dari ayat ini dipahami Maryam ini berada di tempat yang lebih tinggi, dan dari arah bawah, tempat yang lebih rendah, terdengar seruan malaikat yang memanggil, menenangkan dirinya yang saat itu tengah merasakan sakitnya hendak melahirkan. Mungkin kalau bapak-bapak tidak tahu rasanya sakitnya melahirkan, mungkin ibu-ibu yang merasakan, atau bapak-bapak yang sudah menikah dan menemani ibu atau istrinya proses melahirkan itu tahu betapa beratnya. Ada sebagian bapak tidak berani menemani, tapi sebagian menemani. Bahkan ada satu kejadian, Pak, ini ibu yang dimuliakan oleh Allah, saking beratnya dan tidak sanggup melihat istrinya melahirkan sampai suami ini pingsan. Jadi di rumah bersalin itu 2 kasur itu, yang satu untuk suaminya, yang satu untuk istrinya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tiba seruan atau datang panggilan bahwasanya yang menyebutkan bahwasanya Allah tahzani, janganlah engkau wahai Maryam bersedih karena Rabbmu, Tuhanmu telah menjadikan ada aliran air di dekatmu. Artinya tidak perlu susah payah untuk minum. Jadi Allah menjadikan ada aliran air untukmu untuk bisa kau minum. Karena dalam kondisi sendirian, seorang wanita tengah hamil besar dan akan melahirkan, itu sudah berat. Secara mental dan fisik itu sudah berat. Ditambah lagi nanti ke depannya dia ke kampungnya membawa bayi yang baru lahir ini, itu tambah berat lagi. Maka Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mengatakan kepada Maryam dan berseru bahwasanya Allah telah menjadikan ada aliran air di dekatnya, sehingga tidak perlu bersusah payah untuk meminum kalau haus. Kemudian wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rotoban janiyya. Kemudian gerakkan olehmu, goyang olehmu wahai Maryam batang kurma ini, pohon kurma ini, niscaya akan jatuh buah kurma rotoban janiyya, yang lezat, yang segar, buah kurma yang segar untuk kamu makan. Artinya dalam kondisi sendirian, mengandung dan akan melahirkan, Allah telah memudahkan hal-hal tersebut untukmu. Kemudian fakuli washrabi wa qarri aina. Kemudian Allah memerintahkan melalui malaikat tersebut menyampaikan kepada Maryam, fakuli, maka makanlah, santaplah kurma yang jatuh tersebut, kemudian minumlah dari aliran yang ada di dekatmu, wa qarri aina, dan berbahagialah. Maksudnya kata para ulama tafsir di sini, berbahagialah karena sebentar lagi kamu akan mendapatkan bayi yang sehat yang akan menjadi orang besar. Nah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, para ulama menyebutkan ada faedah yang sangat indah di sini. Kira-kira seberapa kuat seorang wanita hamil tua yang sebentar lagi melahirkan, kalau istilahnya mungkin pembukaan 8, pembukaan 7, pembukaan 9. Nah, bisa menggoyang pohon kurma sampai jatuh. Antum kalau pernah melihat pohon kurma itu, antum dengan kekuatan fisik antum goyang, ulun yakin mungkin tidak akan jatuh. Sebiji kurma tidak akan jatuh. Saking kerasnya pohon itu tidak akan bergoyang. Namun di sini Allah tetap memerintahkan Maryam untuk mengambil sebab. Maka kita pun juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Lihat di sini, sebab dengan menggoyang, dan tidak akan bergoyang pohon kurma tersebut karena sedang kondisi lemah-lemahnya seorang wanita menggoyang. Tetapi Allah tetap perintahkan untuk tetap mengambil sebab untuk mendapatkan sesuatu itu. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, dan itu adalah hakikat dari tawakal. Kita melakukan sebab mencari rezeki, adapun nanti hasilnya banyak sedikit, ada tidak, itu nanti menjadi kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah memerintahkan fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Baik, kita singkat saja.
Kemudian setelah itu, setelah Allah menyuruh Maryam untuk minum, makan, dan untuk bersiap menerima kehadiran bayi yang ada di kandungannya, kemudian Allah Ta'ala memberikan solusi atas kegundahan yang ada di pikiran Maryam. Apa kegundahannya? Nanti bagaimana nanti kalau aku pulang ke kampung, nanti orang-orang akan mencibir, akan menghina atau menanyakan dengan pertanyaan negatif, ini bayi hasil dari apa? Maka Allah Ta'ala memberikan solusi kepada Maryam agar menghilangkan kekhawatirannya itu. Dengan apa? Allah memerintahkan, kalau seandainya engkau melihat ada seorang dari manusia, maka katakanlah atau beri isyarat, kata ahli tafsir di sini, isyaratkan bahwasanya aku sedang bernazar untuk Tuhanku yang Maha Pengasih puasa. Puasanya bukan dari makan dan minum, bukan, tetapi puasa dari berbicara. Dan itu kata para ulama tafsir, di antaranya Syekh Sa'di, puasa dari berbicara ini pada umat terdahulu itu merupakan ibadah mereka. Jadi dan itu mereka sudah paham. Jadi kalau ada yang hendak bertanya, hendak mencari tahu, kepo dari mana bayi ini, maka isyaratkan, kasih kode bahwasanya aku sedang puasa bicara untuk Tuhanku. Nah, entah itu dengan kayak gini dan seterusnya, kasih isyarat, tidak perlu engkau bicara. Allah Ta'ala memberikan jalan keluar untuk Maryam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah tiba waktu azan? Belum lah. Baik, kemudian penulis di sini juga menyebutkan pengaruh lain dari bagaimana Allah Al-Jabbar dampak atau pengaruh nama ini di alam semesta atau di sekitar kita. Dari makna yang pertama, penulis di sini mencontohkan kama inna min tajliyati hadzal ismi bi ma'nahu al-akhar lil jabbar ma yadhharu min jabarutihi subhanahu wa naqmatihi ala a'da'ihi al-muhaddin lid-dinihi al-musyrikin bihi ghairahu al-mukadzibina rusulahu al-mu'ridina 'anil haqqi alladhi arsala bihi rusulahu. Ini agak panjang. Kemudian kata penulis di sini, contoh dari makna yang lain dari Al-Jabbar, yaitu Allah memiliki kekuatan yang menundukkan orang-orang yang menentang perintahnya, yang menentang dakwah para nabinya, yang menyekutukan dirinya. Nanti terlihat di sini, kata penulis di sini, dari bagaimana Allah meratakan mereka semua. Allah meratakan punggung-punggung hamba-hamba yang menentang perintah Allah Ta'ala, yang menentang seruan dakwah para nabi alaihi salam. Baik, pada contoh tentang makna Al-Jabbar yang berisi kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, Allah menutup luka yang ada pada hati hambanya ketika mereka ditimpa musibah, kesedihan. Tadi disebutkan contohnya adalah dalam surat Al-Qasas ayat 10, kemudian yang Maryam tadi, ibunda Nabi Isa alaihi wassalam, itu pada surat Maryam ayat 23 sampai 26. Kemudian penulis di sini mengangkat tentang makna yang lain, makna yang berisi kekuatan yang mematahkan punggung-punggung orang-orang yang menentang Allah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan contoh dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Cukup panjang ayatnya. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan fakullan akhadna bidzambihi, dan setiap dari umat-umat tersebut kami siksa atau kami hukum akibat dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, di antara umat-umat itu ada yang kami berikan hujan batu yang membinasakan mereka, yaitu seperti contohnya umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut alaihi salam yang dihujani dengan hujan-hujan batu sehingga mereka binasa. Wa minhum man akhadathu sayhah, dan di antara mereka umat terdahulu ada yang Allah kirimkan suara yang memekakkan telinga yang membuat mereka binasa, seperti umatnya Nabi Samud atau umatnya Nabi Saleh, nama kaumnya kaum Samud. Dan wa minhum man khasafna bihil ardh, dan di antara mereka orang-orang yang sombong, yang menentang Allah Jalla wa Ala, ada yang dikuburkan hidup-hidup, ditenggelamkan di dalam perut bumi, seperti Qarun,
Wa minhum man agraqna, di antara mereka ada juga yang ditenggelamkan, yaitu Fir'aun dan juga Haman, menterinya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi merekalah justru yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, tapi kita lewati. Pembahasan yang ketiga adalah cara beribadah kepada Allah dengan nama Al-Jabbar ini. Dan beribadah kepada Allah dengan nama Al-Jabbar ini, selain beribadah secara umum dengan Asma'ullahil Husna, dengan menggunakan nama yang sesuai dengan permintaan kita, itu secara umum. Kemudian yang secara khususnya di sini adalah dengan at-tamassuk birajaihi birabbihi fi jabri masabihi. Adalah seorang hamba betul-betul menguatkan harapnya kepada Allah Ta'ala, rojaknya kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi musibah yang dihadapinya, dalam menghadapi musibah dari Allah Jalla wa'ala, dan keyakinannya bahwa apa yang diambil oleh Allah dari musibah itu akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Jalla wa'ala. Di samping itu ia juga harus yakin nama Allah Al-Jabbar yang begitu lemah lembut kepada hamba-hambanya, Allah akan menutup luka-luka yang menganga tersebut akibat musibah yang diberikannya, akibat cobaan hidup yang diberikannya, akan digantikan dengan yang lebih baik dan akan diangkat musibah itu. Cepat atau lambat pasti akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Inilah adalah salah satu cara seorang hamba beribadah kepada Allah dengan nama tersebut. Cara yang kedua, sesuai dengan makna yang kedua, makna yang berisi kekuatan yang akan menundukkan orang-orang yang menentangnya, adalah dengan semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah Al-Jabbar. Kita harus khawatir, Pak dan Ibu, kalau kita mengabaikan perintah wajib Allah Ta'ala atau melanggar larangan Allah Jalla wa'ala. Kita yakin bahwasanya Allah itu Al-Jabbar, yang maha menundukkan dan mematahkan punggung-punggung hambanya yang menentangnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Maka ini akan semakin menumbuhkan sikap seorang hamba menjadi mawas diri terhadap murka Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang terakhir, bahasan yang terakhir adalah dalil terkait nama Al-Jabbar ini. Para ulama menyebutkan di sini penulis menyebutkan sejumlah dalil, tetapi dalil-dalil ini lebih kepada yang berkaitan dengan makna-makna tadi, bukan penyebutan tentang nama Allah Al-Jabbar. Maka kami ambilkan dari buku Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan di sini nama Al-Jabbar itu hanya disebutkan di dalam Al-Quran sekali. Hanya disebutkan di dalam Al-Quran sekali, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbar. Al-azizu al-jabbar. Nah, inilah letak penyebutan nama Al-Jabbar menjadi bagian dari nama Allah Al-Husna. Adapun penulis di sini pada bahasan yang keempat, beliau menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan makna-makna yang terkandung pada nama Al-Jabbar itu sendiri. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 90 tentang bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu Nabi Ayub sebelumnya nabi yang punya kekayaan, nabi yang punya anak yang sehat. Kemudian istri beliau juga istri yang cantik, namun berubah drastis. Allah uji Nabi Ayub alaihissalam, dan ujian itu tidak hanya sebulan 2 bulan, Pak. Bertahun-tahun Nabi Ayub diuji oleh Allah Ta'ala, sampai Allah angkat ujian tersebut dan diberikan ganti yang lebih baik. Para ulama menyebutkan Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan anak
berkali-kali lipat daripada anak yang dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala atau diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Berkat kesabaran Nabi Ayub dan menjadi potret betapa sabarnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala mesti disebut dengan, kalau di Arab itu mereka ingin mengatakan, menyampaikan kepada orang yang sedang ditimpa musibah, sabru Ayyub, sabru Ayyub. Seperti sabarnya Nabi Ayub, karena begitu sabar beliau menjalani kehidupan tersebut, Di sini firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-83, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika ia memanggil, berdoa kepada Tuhannya bahwasanya diriku sedang ditimpa kesulitan, wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha pengasih, engkau yang paling pengasih dari orang-orang yang mengasihi. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Kemudian kami memenuhi dan menjawab doanya tersebut, maka kami angkat kesulitannya dan kami datangkan keluarganya, wa mislahum ma'ahum, dan dikasih 2 kali lipat dari anak-anak yang sebelumnya diambil oleh Allah Jalla wa'ala. Ada 2 penafsiran di sini para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan anak-anak yang tadi telah meninggal dihidupkan kembali kemudian ditambahkan lagi oleh Allah Ta'ala. Ada yang menyebutkan bahwasanya anak-anak yang sudah meninggal, tetapi Allah Ta'ala memberikan keturunan dan anak-anak yang baru, dan jumlahnya itu lebih dari anak-anak yang telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian disebutkan pula di sini ayat selanjutnya, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Dzulkifli semuanya merupakan orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat yang sama atau di surat yang sama, masih di surat yang sama, ayat 87, Allah juga menyebutkan tentang wa zannuni idz dzahaba mughadiban, dan tentang kisah Zannun atau Zunnun, yaitu Nabi Yunus, Nabi Nun. Nun itu diartikan ikan besar. Nabi pemilik ikan besar, artinya Nabi yang kisahnya itu berkaitan dengan ikan besar, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Dan seterusnya ayat-ayat yang dikutip oleh penulis di sini. Adapun tentang dalil-dalil tentang makna, tentang kekuatan Allah dalam menundukkan hamba-hambanya yang menentang perintahnya atau menentang rasul-rasulnya, di sini penulis menyebutkan atau mengutip surat Al-Haqqah ayat 8 atau ayat 4 sampai 8 dan juga Al-Ankabut ayat 40. Baik, demikian kami kira cukup. Sudah dekat waktu iqamat dikumandangkan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari kali ini memberikan manfaat kepada kita semua, semakin menambah pengetahuan kita tentang Tuhan kita, tentang Allah Jalla wa'ala yang Maha Al-Jabbar. Yang Maha Al-Jabbar di sini bisa diartikan sebagai Maha Kuasa, kuasa menundukkan orang-orang yang sombong dan kuasa menutup luka-luka hambanya. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi? Mungkin ada yang belum jelas atau perlu diulang. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.